Thanks for fetching that, Ronnie lad. I'd offer you a pasty, but we've not cooked yet. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia, dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk game terbaik yang memulai debutnya di tahun 2024. Daftar ini mencakup judul-judul original, remake, dan bahkan DLC jika memang itu mengesankan. Lord Phases, 'tis not a foe to be faced by those hoping to see the morrow. Nomor 10, Silent Hill 2. In my restless dreams, I see that town. Silent Hill. Banyak yang khawatir ketika mendengar bahwa remake untuk Silent Hill 2 yang sudah lama ditunggu-tunggu ini akan diserahkan pada Bloober Team. Bukan hanya karena kualitas yang tidak konsisten dari game-game yang mereka tangani sebelumnya, tetapi juga karena beratnya tanggungan untuk tidak memalukan judul game horor tersukses sepanjang sejarah. Namun, semua kekhawatiran itu langsung lenyap ketika kita melihat James Sunderland menjelajahi mimpi buruk untuk mencari istrinya yang sudah meninggal. Semuanya disajikan dengan tampilan dan detail yang memukau, permainan psikologi, dan makhluk kepala piramida yang mengerikan. Hey. Any luck finding Laura? Not yet. Nomor 9, Like a Dragon, Infinite Wealth. なんて呼びゃいいんだ？母ちゃん？いや、それはな。 Akhirnya tiba juga perpaduan antara kedua tokoh utama dari franchise ini. Dan kami tidak menyangka bahwa persahabatan Kiryu dan Ichiban akan menjadi petualangan terbaik. Mengajak Yakuza keluar dari kota menuju pesisir pantai Hawaii yang disinari matahari. Juga banyaknya konten yang ditawarkan, mulai dari cerita, berkelahi, kerja sampingan, kelas pekerjaan, sampai perkembangan tokohnya. Dan semua itu dibungkus dengan rapi sehingga tidak ada yang terasa membosankan. Bisa dipastikan bahwa petualangan ini akan sangat menyenangkan. 俺はただ茜さんの家を探してただけなんだ。茜さんか。 Nomor 8, The Legend of Zelda, Echoes of Wisdom. Permisi Link, tolong beri jalan karena sang putri telah datang untuk debutnya. Dengan tongkat di tangannya, ia bisa menggandakan dan memunculkan apapun yang diinginkan. Sama seperti game Zelda terdahulunya, Echoes of Wisdom juga menyajikan permainan teka-teki yang menyenangkan sambil tetap menonjolkan keunikan bermain pada judul baru ini. Jika ingin dibandingkan, game ini terasa lebih banyak kemiripan dengan Link's Awakening daripada Tears of the Kingdom, tetapi berkat skema warna yang memikat dan beragam variasi dalam menghadapi rintangan, game ini menjadi sangat seru dan layak untuk masuk ke dalam jajaran game terbaik. Nomor 7, Tekken 8. ごめんなさい。私、手助けしたい一心でトーナメントに。いいんだ、アリサ。 Di saat fighting game sedang sangat diminati sekarang ini, kembalinya King of Iron Fist Tournament tentu sangat menarik perhatian. Game ini menyajikan mekanisme yang mudah dipahami bagi para pemula, namun masih tetap menawarkan banyak potensi yang bisa dikembangkan bagi pemain veteran. Ditambah dengan berbagai peningkatan dan deretan karakter yang banyak, Tekken 8 berhasil meraih sukses dan terus mendapatkan penggemar baru. Selain itu, ada juga mode story yang mengisahkan petualangan dari petarung favorit kita semua. くだらん質問だ。次。 Nomor 6, Balatro. Tahun ini ada banyak sekali game indie yang luar biasa, dan yang paling menonjol adalah game poker unik yang bisa membuatmu ketagihan. Dengan menerapkan elemen roguelike dan kebebasan membangun deck seperti adanya kombinasi kartu tarot, beragam kartu joker, dan sejumlah deck yang dapat diperkuat, pemain pemula sekalipun akan semakin berambisi untuk mengincar kemenangan yang besar. Tentunya tidak akan puas hanya dengan satu sesi permainan. Nomor 5, Black Myth Wukong. Quick on your heels, huh? Well then, boy, let us teach this brazen adulterer a lesson. Memang menjadi tantangan besar bagi developer game untuk mengadaptasi monster dan tokoh mitologi dari dongeng China ke dalam RPG yang penuh pertarungan. Tetapi Game Science berhasil melakukannya dan dengan hasil yang luar biasa. Menceritakan tentang kelanjutan kisah legendaris Journey to the West, pemain berperan sebagai Destin One yang akan menelusuri jejak Wukong dan berhadapan dengan berbagai dewa selama perjalanannya. Dengan visual yang sangat indah, pertarungan yang menantang, serta banyaknya persenjataan
persenjataan dan perlengkapan lainnya, pemain akan terus mencoba menyempurnakannya agar dapat mengalahkan para dewa dengan mudah. All these years, except for that pig, you're the one who talks the tallest tales. Good, I am entertained. Nomor 4, Final Fantasy VII Rebirth. Wish I could help, but never been motion sync. Sorry, man. Dari kesukaan tentang remake berubah menjadi kekaguman di Rebirth, melanjutkan perjalanan Cloud dan kawan-kawannya keluar dari Midgar menuju dunia yang luas. Baik cerita utamanya maupun konten sampingannya ditingkatkan secara tidak terduga. Jika kita tidak sedang menikmati keindahan pertarungan hack and slash dan strateginya, maka kita sedang asik memainkan berbagai aktivitas yang tersebar di setiap area. Dan semua itu dengan cerita yang telah dikembangkan seperti adanya momen intim antar karakter. Misalnya, kita bisa melihat Cloud dan Tifa pergi kencan. Look at that! You've stumbled upon a life spring. Why don't you try scanning it? See what you uncover. Nomor 3, Metaphor ReFantasio. Luis. A shame to die with no heirs. The prince was taken too soon. Sekarang, Atlus mungkin merasa sedang berada di puncak dunia. Baru saja meluncurkan remake yang luar biasa dari Persona 3, ternyata masih ada lagi yang menyusul, Metaphor. Meskipun tidak berlatar di sekolah dan tidak ada pilihan romantis, tetapi game ini menawarkan kualitas mengagumkan pada aspek lainnya. Dunianya sangat memukau, dan meskipun tema tentang ketidaksetaraan yang berlatar di dunia fantasi ini terdengar umum, tetapi berkat para karakter yang menawan, kalian akan langsung terpikat dari awal mulai. Selain itu, lihat sistem bertarungnya. Mungkin ini pertarungan terbaik di antara game-game Atlus, bahkan di antara game turn-based secara umum. Come, I will show you a world with honor. Nomor 2, Elden Ring Shadow of the Erdtree. Meskipun merupakan DLC, tetapi jelas mampu mengungguli sebagian game AAA lainnya. Berangkat dari Lands Between menuju Realms of Shadow sudah sangat menyenangkan. Ditambah lagi detail dari dunianya dan banyaknya tantangan di setiap sudut. Persenjataan yang melimpah, beberapa boss terbaik dari game Souls, juga banyaknya cerita dan tantangan yang dapat membuat penggemar puas sampai beberapa tahun mendatang. Petualangan luar biasa untuk menghentikan Miquella ini sangat mengesankan dari awal hingga akhir. Ya, walaupun bos terakhirnya melindas kami berkali-kali hingga menghancurkan semangat. Sebelum kita menyebutkan pilihan teratas kami, ini dia beberapa honorable mentions. Prince of Persia: The Lost Crown. Two of you. Let me guess. You found some of those feathers. My visions were true after all. Animal Well. Warhammer 40K Space Marine 2. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, Astrobot. Robot kecil lucu yang melompat-lompat dan berinteraksi dengan berbagai icon PlayStation tentu terdengar menyenangkan, tapi mungkin hanya sebatas hiburan ringan saja, pikir kami. Oh, ternyata salah besar. Astrobot adalah mahakarya yang sangat menyenangkan. Detail kerumitan di setiap levelnya yang dipadukan dengan platform yang sederhana dan memanfaatkan fitur haptic feedback dengan baik, semuanya berhasil membentuk petualangan yang menarik dan membuat kami terpukau di setiap levelnya. Perpaduan sempurna dari unsur nostalgia dan kualitas. Astro memanglah sebuah maskot yang sesungguhnya. Apa game pilihanmu untuk tahun 2024 lalu? Beritahu kami di kolom komentar.